Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hasport. Kami sering bilang liga ini masih liga dagelan. Kami dihujat. Kami pernah bilang pengelolaan sepak bola kita ini masih mencela-mencle. Kami pun dihujat. Kami pernah bilang sepak bola kita nggak akan pernah maju sebelum tikus-tikus federasi ini dibasmi. Kami pun dihujat. Aduh, apa maunya yang hujat ini? Ini seolah-olah emang ya sebagian masyarakat kita ini tuh emang suka dengan hal-hal yang bobrok. Saat satu pihak ingin memajukan sepak bola, tapi 1000 pihak yang ingin menghalanginya. Kenapa? Kenapa kalian suka dengan yang buruk? Kenapa kalian suka dengan yang nggak bener? Contoh VAR. VAR ini bisa mengurangi kontroversi yang terjadi di sepak bola. Tapi banyak banget yang coba ngegagalin. Padahal udah nggak kehitung bejubelnya kontroversi wasit di liga ini. Katanya ada pembenahan wasit, tapi apa hasilnya? Nol besar. Bukannya tambah baik, malah tambah hancur kualitas wasit kita. Di pekan ke-21 aja sejumlah kontroversi wasit masih terus terjadi, dan anehnya para wasit ini seolah semakin pede dengan kesalahannya. Ya iyalah, wong dibelain mulu, gimana nggak pede. Kita ambil contoh di pekan ke-21, ada beberapa kontroversi wasit yang sangat nyata terlihat. Yang pertama di laga Persebaya versus Rans, saat pemain Rans Mitsuru Maruoka dijatuhkan bek Persebaya di kotak penalti. Ini jelas pelanggaran, tapi wasit justru diem aja, pura-pura kagak ngelihat. Padahal ada hakim garis loh yang deket di situ. Nah, itu hakim garis kerjanya ngapain? Coba kalau ada VAR kita bisa cek lagi kan? Yang kedua di laga Bayangkara FC versus Persikabo, gol pemain Persikabo di akhir-akhir laga justru dianulir sebab dianggap ada pelanggaran terlebih dahulu oleh wasit Aprisman Aranda. Di mana pelanggarannya? Sialnya saat pemain dan ofisial Persikabo protes, dengan gagahnya wasit Aprisman Aranda ngasih kartu kuning dan merah kepada pemain dan ofisial di bench itu. Padahal dia yang bobrok. Yang ketiga di laga PSIS versus PSS Sleman terjadi keributan. Emang kami pribadi belum tahu apa penyebab utama kejadian ini, tapi menurut salah satu pihak yang kami temui, katanya sih ini awalnya kekecewaan dari kinerja wasit yang membatalkan atau nggak memeriksa lagi gol atau tendangan keras Wahyu Prasetyo yang membentur tiang gawang. Apakah ini gol apa enggak? Tapi wasit langsung memutuskan itu enggak gol. Harusnya dicek lagi, tapi ceknya pakai apa? Kan nggak ada VAR. Nah, coba kalau ada VAR kan bisa di stop dulu, dicek dulu itu udah lewat garis apa enggak. Nah, kalau udah dicek ini kan bisa meredamkan emosi penonton. Makanya aneh kalau ada orang, banyak pihak yang nggak suka VAR ini dipasang di liga. Makanya kemarin saat komite wasit ini bilang VAR ini sulit diterapkan di Liga 1 sebab SDM wasit kita yang rendah, ini tuh cuma alasan. Kenapa alasan? Sebab kalau ada VAR ya wasit nggak bisa seenaknya dan nggak bisa main mata. Bener kan? Kemarin ada yang bilang nih, pelatih yang timnas yang bilang katanya sepak bola kita ini nggak pernah maju lantaran terlalu banyak pelatih asing. Maaf, kami nggak setuju. Sepak bola kita nggak maju itu bukan lantaran pelatih asing atau pelatih lokal atau salahin pemain, tapi ada beberapa faktor di antaranya. Yang pertama, pengelolaan kompetisi yang masih mencela-mencele. Yang kedua, ketidaktegasan federasi dan seolah tebang pilih. Yang ketiga, bobroknya kinerja para wasit. Yang keempat, mafia bola masih berkeliaran. Bahkan mafia bolanya ini ada di jajaran federasi dan petinggi klub. Yang kelima, mental tarkam para pemain kita. Yang keenam,
SDM supporter kita yang masih rendah dan kebanyakan barbar. 6 unsur inilah yang menurut kami loh ya, yang membuat sepak bola kita ini sulit untuk maju, bukan soal pelatih. Sementara itu, Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 lagi tahun 2025. Indonesia akan jadi tuan rumah bersama Singapura. Sebenarnya dalam peraturan FIFA, sebuah negara yang sudah pernah ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, tapi batal atau dibatalkan, ini sudah nggak bisa lagi dipilih dalam waktu dekat ya. Maka dari itu, FIFA pun menunjuk Singapura yang jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi melihat kesuksesan Piala Dunia U17 di Indonesia, akhirnya FIFA pun meminta Singapura untuk mau berbagi menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2025. Oke, jadi gini ya kronologinya, ini yang kami tahu aja loh ya. Koreksi kalau kami salah. Usai Piala Dunia U17, Presiden FIFA ini berjanji jika gelaran FIFA selanjutnya ini akan digelar di Indonesia. Salah satunya Piala Dunia U20 dan Piala Dunia Senior 2034. Tapi lantaran Indonesia ini nggak menerima Israel dalam bentuk apapun, maka FIFA pun mencari cara gimana caranya agar Piala Dunia atau gelaran FIFA ini tetap bisa digelar tapi tanpa adanya penolakan. Maka diajaklah negara-negara tetangga buat menjadi tuan rumah bersama, agar nantinya jika timnas Israel U20 atau senior ini lolos ke Piala Dunia Senior dan U20, maka Israel ini mainnya di negara lain, bukan di Indonesia. Begitu juga dengan Piala Dunia Senior ya. Andai FIFA ini menunjuk Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2034, menggantikan Arab Saudi, andai gagal loh ya Arab Saudi ini, maka Indonesia nggak bisa menjadi tuan rumah sendiri, harus menggandeng negara-negara tetangga untuk menjadi tuan rumah bersama. Apa artinya? Jelas FIFA melihat peluang keuntungan di sini, sebab tak bisa dipungkiri selain negara-negara Timur Tengah yang hasilkan keuntungan yang luar biasa bagi FIFA, Indonesia pun menjadi penghasil keuntungan terbesar bagi FIFA. Tapi kabar yang kami terima, katanya sih ya, penunjukan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini pun atas permintaan Presiden Jokowi pada FIFA yang meminta agar Piala Dunia U20 ini digelar lagi di Indonesia. Dari Persib Bandung, mungkin bagi Boboto tidak semua pemain Persib yang ada itu saat ini itu semuanya hebat. Betul? Betul tidak? Sebab standar pemain bagus di Persib versi Boboto itu sangat tinggi. Kalau striker harus bisa cetak banyak gol, aksi-aksi heroik, punya skill tinggi dan lain-lain. Kalau pemain di posisi lain ya minimal bisa tunjukkan performa yang bisa menghibur Boboto. Betul kan? Tapi tahukah kalian, setiap pemain yang pernah membela Persib, yang pernah main di Persib dan dilepas oleh Persib atau dipinjamkan oleh Persib, pasti akan jadi pilihan utama di klub lain. Betul tidak? Udah banyak contohnya, seperti yang terbaru Erianto di Persib nggak kepake sama sekali, tapi di PSPS justru jadi andalan di sisi kanan pertahanan PSPS. Robby Darwish di Persib justru lebih banyak jadi bangku cadangan, tapi di Dewa United justru jadi pilihan utama. Dan Freds Butuan pun demikian, di Persib selalu jadi cadangan, tapi di Liga 2 di Malut United jadi pilihan utama. Apa artinya? Artinya sebenarnya Persib itu merekrut pemain-pemain yang emang kualitasnya tinggi. Cuma di Persib itu saingannya banyak. Pemain dengan kualitas lebih tinggi pun banyak. Makanya pemain yang levelnya kalah performanya ya jadi tersingkirkan. Bahkan mungkin kita tahu ya, pemain yang di klub sebelumnya bagus, tapi kenapa jika masuk ke Persib justru jadi tenggelam? Ya salah satunya faktornya adanya persaingan dengan para pemain lain yang kualitasnya selevel, tapi dia nggak bisa memaksimalkan potensinya. Contoh Ricky Kambuaya, kurang hebat apa di timnas, di Persebaya pun
Hebat, tapi kenapa jika di Persib jadi melempem? Ya karena Kambuaya kalah saingan dengan pemain lain di posisinya. Nah makanya pemain-pemain yang jarang tampil di Persib dan jika dilepas seperti Febri, Ajis, Ansori dan lain-lain pasti akan jadi pilihan utama di tim-tim lain. Di sisi lain, seperti yang udah kami duga, pelatih Boyan Hodak pun menanggapi hal yang sama. Kenapa Persib gagal menang lawan PSM? Menurut Hodak, para pemain Persib terlalu terburu-buru, terlalu ingin cepat menyerang, tapi nggak bisa melihat situasi. Betul kan? PSM yang datang ke Bandung dengan niat cuma raih hasil imbang ya otomatis pakai taktik parkir bus, dan sialnya para pemain Persib ini menurut Hodak nggak sabaran. Hodak sendiri nggak menyalahkan PSM pakai strategi parkir bus sebab itu bagian dari strategi. Dirinya cuma kesel pada para pemain yang nggak bisa menjalankan instruksi dari dia. Ditambah Hodak pun kesel sama wasit yang beberapa kali lakukan kesalahan dan kontroversi yang membuat para pemain Persib ini jadi was-was sebab wasit kali ini tuh gampang banget keluarkan kartu. Iya iyalah coach, kan mumpung belum ada VAR jadi kumpulin terus duit dari kartu. Kan kalau nanti udah ada VAR bisa berkurang tuh pemasukan dari kartu, ya enggak? Dari Persebaya, 6 laga sudah Persebaya tak raih kemenangan. Bahkan setelah datang pemain asing baru pun Persebaya belum juga pecah telur di 6 laga raih 3 poin. Kami mencatat ada beberapa permasalahan yang menyelimuti Persebaya. Yang pertama, nggak punya asisten pelatih berkelas. Jadi di saat Uston Nawawi ini absen lantaran ambil lisensi kepelatihan, nggak ada sosok kuat yang bisa atur strategi pemain Persebaya. Yang kedua, pemain. Ya kita tahulah para pemain Persebaya nggak terlalu banyak yang wah dan juga menonjol. Mungkin cuma Bruno Moreira aja yang paling menonjol di Persebaya. Yang ketiga, permainan, yaitu Persebaya ini butuh playmaker. Tapi kenapa justru membuang Ze Valente? Ya otomatis permainan Persebaya pun monoton dan terlalu bertumpu ya pada satu orang, satu pemain, yakni Bruno Moreira. Ditambah Persebaya ini pun dirugikan terus, diusir-usir terus dari markas. Apalagi Persebaya nggak punya training ground yang bisa mengasah kemampuan pemain Persebaya secara intens. Segudang permasalahan klasik bagi tim klasik yang syarat akan sejarah. Dari Bayangkara FC, akhirnya terjawab sudah berapa nominal yang harus dikeluarkan Bayangkara FC demi mendapatkan Raja Nainggolan. Bayangkara cuma keluarkan 5 miliar lebih aja buat dapatin Nainggolan, sebab sisanya dibayar oleh BNI selaku sponsor utama Bayangkara FC. BNI ya? BTW BNI BUMN kan? Tahu dong siapa menteri BUMN? Jadi bener dong yang bayarin Nainggolan ke Bayangkara FC itu kan Eto. Nainggolan cuma dikontrak setengah musim aja alias 13 laga aja di Bayangkara. Ini artinya jika harga pasaran Nainggolan 8,69 miliar rupiah dan cuma dikontrak setengah musim alias 13 laga, jadi kemungkinan gaji Nainggolan di Bayangkara FC ini cuma 2,5 miliar aja per bulan. Ingat, per bulan lo ya. Gaji segitu jauh banget ya dengan gaji Nainggolan yang sebelumnya yang mencapai 111 miliar per musim alias 12 miliar per bulan. Tapi gaji segitu juga paling gede lah di liga kita mah. Ngalahin gajinya Thomas Doll tuh di Persija yang 1,7 M per bulan. Bahkan ngalahin pelatih Persib Boyan Hodak yang gajinya 1,9 miliar per bulan. Dari Persija gagal Maningson, gagal menang lawan Persita. Padahal udah main di GBK loh. Persija hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan tim asal Tangerang ini. Usai laga, Thomas Doll beberkan alasannya kenapa Persija gagal menang di laga ini. Menurut Doll, sangat susah bermain menyerang di saat Persija tanpa striker utama. Ya, dua bomber utama Persija yakni Simic dan Almeida harus absen lantaran cedera. Menurut Thomas Doll, seharusnya Persija bisa menang 4-1 atau 5-1 sebab banyak banget peluang. Tapi lantaran gak adanya bomber tajam,
Ya udah deh, akhirnya peluang-peluang tersebut terbuang sia-sia. Ini mengingatkan kita pada komentar Thomas Doll dulu ya, yang secara terang-terangan meminta manajemen Persija mendatangkan Ciro Alves ke Persija. Alasan Doll cukup logis waktu itu, sebab menurut Doll, Ciro ini tipikal pemain yang nggak cengeng, cedera dikit mah nggak ngaruh buat Ciro mah. Sementara striker lain, cedera dikit, udah harus absen 2-4 minggu. Tapi emang sayang ya, waktu itu permintaan manajemen Persija ini tuh ditolak mentah-mentah oleh Ciro yang bilang dia ini masih punya kontrak di Persib dan akan selalu berkostum Persib sampai Persib yang nggak membutuhkan dirinya. Gimana ya, serba salah juga sih, mau ambil pemain bagus tapi susah. Tapi kalau nggak nyari pemain bagus ya tambah susah. Aduh.